Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Pak Guru sangat senang anak-anak tetap sehat dan selalu gembira. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fikih kelas 9 bab 2 tentang khiyar dan qirot. Dan sebelumnya, marilah kita awali pertemuan pada kesempatan kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. 1. Menyebutkan pengertian dan dasar hukum khiyar. Yang kedua, mengelompokkan macam-macam khiyar. Yang ketiga, menganalisis manfaat khiyar. Yang keempat, menyebutkan pengertian qirot. Yang kelima, mendeskripsikan bentuk qirot. Yang keenam, menjelaskan manfaat qirot. Yang ketujuh, menganalisis ketentuan qirot. Dan yang terakhir, mempraktekkan tata cara qirot. Sekarang kita bahas tentang pengertian khiyar. Anak-anakku yang berbahagia, menurut bahasa, khiyar artinya memilih atau pilihan yang terbaik. Sedangkan menurut istilah, khiyar adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad jual belinya. Kemudian, tujuan khiyar adalah agar penjual dan pembeli dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya supaya akhirnya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Anak-anakku yang berbahagia, dasar hukum khiyar adalah mubah atau boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, engkau berhak memilih dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Selanjutnya tentang macam-macam khiyar. Macam-macam khiyar, yang pertama adalah khiyar majelis. Apa maksudnya khiyar majelis? Khiyar majelis adalah memilih meneruskan atau membatalkan ketika penjual dan pembeli masih di tempat jual beli tersebut. Bila keduanya telah berpisah, maka khiyar tidak berlaku. Hal itu sebagaimana sabda Nabi SAW yang bunyinya, il bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Artinya, dua orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan khiyar selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu. Bila syarat tidak terpenuhi, maka jual belinya menjadi batal. Sedangkan syarat masa khiyar paling lama adalah 3 hari. Yang ketiga, khiyar aibi. Khiyar aibi adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, sebab ada cacat barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang keempat, khiyar ru'yah. Artinya adalah hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya, karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Anak-anakku yang berbahagia, jual beli bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan prinsip saling menguntungkan. Apabila terjadi kerugian pada salah satu pihak, maka jual beli tersebut sebaiknya dibatalkan. Dan jika diteruskan, sebaiknya dicarikan gantinya yang lebih baik. Sebagaimana anjuran Rasulullah SAW. Man aqala nadima'an, aqalallahu athrota. Artinya, barang siapa yang membatalkan jual belinya terhadap orang yang menyesal,
maka Allah akan menghindarkan dia dari kerugian usahanya. Anak-anak hebat, apa hikmah terjadinya khiyar? Hikmah khiyar yang pertama adalah menghindari terjadinya penyesalan. Hikmah yang kedua, memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli supaya bersikap hati-hati. Dan hikmah yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi penjual dan pembeli. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang tentang kirot. Pengertian kirot. Kirot ialah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian bersama. Anak-anakku yang berbahagia, hukum kirot adalah boleh atau mubah. Bahkan dianjurkan oleh syariat Islam. Bagi pemilik modal yang tidak punya keahlian usaha, dapat menolong dan akan tertolong dari orang yang punya keahlian usaha, karena akan saling mendapat keuntungan bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan jika itu adalah niat beribadah kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Wallahu fi aunal abdi ma damal abdu fi auna akhi." Artinya, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Anak-anak hebat, terdapat beberapa rukun dalam kirot. Yang pertama, ada modal usaha. Rukun yang kedua, ada pemberi modal. Rukun yang ketiga, ada pelaku usaha atau pekerja. Rukun yang keempat, ada peluang jenis usaha yang jelas. Yang kelima, pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dan rukun kirot yang terakhir, ada akad atau ijab kabul. Kemudian tentang larangan kirot pada pelaku modal. Anak-anak hebat, terdapat beberapa larangan kirot pada pelaku modal. Yang pertama, boleh melanggar perjanjian akad kirot. Yang kedua, tidak boleh menggunakan modal untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, tidak boleh menghambur-hamburkan uang usaha. Dan larangan kirot yang terakhir adalah tidak boleh menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syariat Islam. Anak-anakku yang berbahagia, terdapat beberapa bentuk kirot. Bentuk yang pertama, kirot berbentuk perseorangan atau sederhana. Yang kedua, kirot berbentuk badan usaha atau modern. Anak-anak hebat, bentuk kirot yang pertama adalah kirot perseorangan atau individu atau sederhana. Contohnya, seseorang menyerahkan modal kepada orang lain yang mempunyai keahlian dagang dengan perjanjian keuntungan yang dibagi sesuai perjanjian. Bentuk kirot yang kedua berbentuk badan usaha atau modern. Contoh, badan usaha atau bank atau BMT yang memberikan pinjaman modal usaha kepada seseorang dengan keuntungan bagi hasil. Anak-anak hebat, terdapat beberapa ketentuan dalam kirot. Yang pertama, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola bidang usaha yang ia modali. Yang kedua, pemilik dan pengelola modal
harus jujur, amanah, dan profesional. Ketentuan yang ketiga, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal harus dibuat dengan jelas. Ketentuan yang keempat, jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, maka hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, apabila kerusakan yang disebabkan karena kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola modal. Ketentuan yang terakhir, jika terjadi kerugian, hendaknya ditutupi dengan keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Jika keuntungan tersebut tidak ada, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Apa tujuan qiraat? Tujuan qiraat yang pertama adalah untuk saling menolong pada sesama manusia, sehingga dapat memudahkan urusan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, jika terdapat keuntungan, maka dapat dibagi bersama-sama sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Selanjutnya tentang manfaat qiraat. Manfaat yang pertama, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menggalang dan memperkuat ekonomi umat. Yang ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Manfaat yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Manfaat yang kelima, memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. Dan manfaat yang terakhir, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dapat dibagi bersama-sama sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Anak-anak hebat, qiraat dapat menjadi batal karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, jika kedua belah pihak ada yang mengingkari janji. Sebab yang kedua, telah habis waktu yang telah ditentukan. Dan sebab yang ketiga, terjadi penyelewengan modal. Anak-anak hebat, sekarang mari kita demonstrasikan qiraat. Langkah yang pertama, ajaklah teman sebangkumu untuk berperan sebagai pemilik modal, dan kalian berperan sebagai peminjam modal. Langkah yang kedua, pinjamlah sejumlah modal untuk usaha sesuai kemampuanmu. Langkah yang ketiga, pemilik modal dan pelaku usaha harus tahu serah terima uang atau jenis usaha ataupun tempat usaha. Tentukan besar kecilnya bagi hasil dari usaha dengan surat perjanjian qiraat. Selanjutnya, untuk menghindari perselisihan, lebih baik qiraat dilakukan dengan administrasi atau catatan yang lengkap. Dan langkah yang terakhir, laksanakan pembagian hasil sesuai perjanjian. Anak-anak, sebelum Pak Guru akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, silakan dikerjakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana jika dalam qiraat terjadi kerugian? Siapa yang menanggung kerugian tersebut? Jelaskan pendapat kalian dan berikan alasan secukupnya. Yang kedua, bentuk qiraat yang modern seperti BMT menerapkan sistem bagi hasil bukan bunga. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Demikian anak-anak pertemuan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap rajin belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.